Apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar cerita tentang Perang Dunia Pertama? Banyak dari kita yang menganggap konflik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Oleh sebab itu, tidak penting untuk dipelajari. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya Perang Dunia Pertama memiliki pengaruh yang besar bagi Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Runtuhnya monarki di Eropa. Hingga permulaan abad ke-20, negara-negara di Eropa masih menganut sistem monarki, di mana raja atau kaisar beserta para bangsawan menjadi pemimpin dari negaranya. Saat itu sangatlah umum jika kaum-kaum ekstremis, radikal, maupun separatis selalu ditekan habis-habisan oleh pemerintah demi menjaga keamanan nasional. Terjadinya Perang Dunia Pertama mengubah segalanya. Perang kali ini sangat menghancurkan berbagai negara adidaya sekaligus monarkinya. Runtuhnya kekuasaan kaum monarki membuat kaum-kaum ekstremis mendapat peluang untuk memperebutkan kekuasaan. Flu Spanyol. Rasanya ada yang kurang kalau kita cuma ngomongin tentang keruntuhan monarki. Perang Dunia Pertama membuat manusia jauh lebih sibuk dalam membenci dan membunuh sesamanya daripada berjuang untuk sekedar mempertahankan kualitas hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, muncul tamu yang datang tak diundang dan pulang tak diantar. Ia bukanlah jalangkung atau makhluk mistis lainnya. Ia adalah musuh yang paling seram yang selalu menghantui manusia sepanjang sejarah. Musuh itu adalah wabah dan penyakit. Ketika wabah dan penyakit menyerang, Eropa yang baru selesai dari Perang Dunia Pertama justru tidak siap dalam menghadapinya. Hasilnya, korban yang berjatuhan semakin meningkat, bahkan melebihi korban jiwa dalam Perang Dunia Pertama. Dalam kondisi seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana pemerintah yang ada semakin kehilangan dukungan dari masyarakatnya. Kemunculan kaum ekstrim. Berakhirnya Perang Dunia Pertama meninggalkan kehancuran baik ekonomi, infrastruktur, maupun korban jiwa. Hal ini masih saja diperkeruh oleh terjadinya flu Spanyol. Dalam kondisi yang seperti itu, muncul beberapa spesies baru, seperti Hitler, Mussolini, Lenin, dan lain-lain. Kaum-kaum ekstremis ini mendapat angin segar berupa kekecewaan publik akibat kegagalan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Masyarakat yang seakan sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, mulai berfata morgana saat mendengar berbagai retorika dari kaum-kaum ekstremis yang semakin mendapat dukungan publik dan pada akhirnya berhasil menguasai pemerintahan. Hasil akhirnya mungkin sudah bisa ditebak, terjadinya Perang Dunia Kedua. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Jerman kembali menyerang berbagai negara. Kali ini termasuk negara Belanda. Tanpa kejatuhan Belanda, logisnya jauh lebih sulit bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Militerisasi Indonesia ala Belanda. Bagi mereka yang gemar belajar sejarah, istilah peta pasti bukanlah istilah yang asing. Istilah peta di sini tentu bukanlah peta dari Dora the Explorer, melainkan singkatan dari Pasukan Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh Jepang. Namun jauh sebelum itu, Hindia Belanda juga memiliki organisasi militernya, yaitu KNIL. Untuk membayar tentara Eropa yang lebih profesional, tentu membutuhkan dana yang lebih tinggi. Padahal dalam kasus Hindia Belanda, kuantitas personil yang dibutuhkan sangatlah besar. Karena itu, sekalipun pernah terjadi pemberontakan Sepoy di India, Belanda tetap mengambil keputusan untuk memperbesar jumlah serdadu asli Indonesia. Perang Dunia Pertama membuat Belanda semakin khawatir. Ia mulai berpikir untuk mempersenjatai koloninya yang paling berharga dengan perlengkapan tempurnya sendiri. Hal inilah yang memunculkan pabrik persenjataan militer di Indonesia. Salah satunya adalah PT Pindad. Kelahiran komunisme. Tanpa terjadinya Perang Dunia Pertama, mungkinkah komunisme bisa muncul? Ya mungkin saja, namun rasanya tidak akan sekuat seperti kejatuhan Kekaisaran Rusia dalam revolusi komunis, yang pada akhirnya memunculkan Uni Soviet. Demi mempertahankan diri dan menyebarkan paham komunis, Soviet mulai mendirikan organisasi komunis, yaitu Komunis Internasional atau Komintern. Agen-agen dari organisasi ini mulai dikirim ke berbagai negara, termasuk negara-negara yang masih terjajah, untuk meningkatkan perjuangan setempat melalui bantuan dana dan pendidikan dari Uni Soviet. Apa tujuannya? Simpelnya untuk membuat negara lain ikut jadi negara komunis. Kalau semakin banyak negara yang menjadi komunis, Soviet akan lebih mampu dalam bersaing melawan negara kapitalis. Salah satu buktinya adalah terjadinya pemberontakan kaum komunis di Indonesia pada tahun 1926 yang berhasil dihancurkan oleh tentara kolonial.
pergerakan nasional yang semakin meluas. Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia, dan Kesultanan Turki adalah contoh dari kekaisaran yang multikultur. Kekaisaran ini seringkali dipusingkan dengan adanya kelompok-kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan dari negaranya. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama, ide mengenai satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara mulai menjadi kenyataan di Eropa. Negara-negara baru mulai bermunculan, seperti Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Yugoslavia, Estonia, dan sebagainya. Melihat negara-negara lain bisa terbebas dari penguasa lamanya, negara-negara yang masih terjajah tentu merasa cemburu dengan kesuksesan mereka. Hal ini turut mendorong kebangkitan nasional di Indonesia yang diwarnai oleh berbagai golongan, baik nasionalis, agama, dan sebagainya. Salah satu titik terpenting dari kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.